Parmen nggih namanya Pak? Iya Pak. Dari mana Pak asalnya Pak? Saya dari Bantul. Bantul. Bantul itu berapa kilo dari sini? 17, 20? 15. 15. Ya, satu jalan. Oh, sudah berapa lama narik Pak? Narik becak? Oh, hampir 37 tahun. Berarti mulai 85. Iya. 85 itu waktu itu masih becak kayu ya? Iya, saya gitu ya? waktu itu becak kayu Pak. Oh, jadi berapa lama itu ngayuh becak itu? Ya kurang lebihnya Sampai tahun berapa? 2003. 2003, dari 85, 2003, 18 tahun ngayuh becak. Iya. Loh, sebelum becak apa Pak yang dilakukan? Saya tidak pernah itu selain becak, cuman becak terus. Oh lah, kok bisa terus becak itu siapa yang ngajarin atau apa yang bikin Pak Parmin itu tertarik atau masuk ke dunia profesi becak? Karena pertama saya SD tidak lulus. SD tidak lulus? Ya, terus yang kedua saya tidak ada yang ngajak kalau ke itu, ke bangunan maupun yang lainnya. Kalau yang enak itu yang ini becak tidak ada syarat-syaratnya. Oh gitu, becak. Waktu itu orang tua tani atau apa? Tani. Tani ya? Ya. Enggak nerusin tani Pak? Nek saya enggak ngurusin karena sawah itu cuman sedikit itu loh Pak. Oh, ya. Jadi becak pilihan profesi yang paling gampang, Iya. paling nyata, paling bisa dilakukan ya. Iya. Pak Parmin dulu waktu ngayuh itu 85 itu pendapatannya berapa Pak sehari Pak? Dulu 15.000 sampai 25.000 ya. Sehari? Ya, iya. Wah, tahun 85 itu kalau nggak salah bensin harganya Rp150. Saya kurang Makan itu kalau nggak salah Rp200 sekali makan. Berarti kalau penghasilan 15.000 lumayan banyak juga Pak ya? Iya. Mangkalnya di mana dan penumpangnya siapa aja Pak? Mangkalnya saya di Batik Terang Bulan perempatan Malioboro. Penumpangnya dari Jakarta, Surabaya, Kalimantan. Oh, wisatawan? Iya, wisatawan itu. Sudah banyak ya waktu itu wisatawan? Iya, karena tidak banyak saingannya transportasi, jadi dulu sering dapat pengunjung. Becak waktu itu masih sedikit? Iya, tidak jumlahnya ada. Belum banyak ya? Iya. Dulu banyak turis asing juga atau Pak? Iya, banyak turis asing dari seluruh dunia, banyak yang numpak? Iya, numpak becak. Naik becaknya Iya. Pak Parmin? Iya. Pak Parmin bahasa Inggris gimana waktu itu menerima tamu-tamu asing itu? Ya, sedikit-sedikit, I can little. Wah, you can little speak English? Ya. Little ya? Ya. You can speak English little. Walking. Sinau bahasa Inggris dari mana Pak? Saya cuman mendengarkan teman-teman terus yang bisa bahasa Inggris, terus saya praktekkan sama yang di lapangan. Oh gitu. Pernah kursus nggak Pak? Nggak pernah, tidak punya uang. Dulu nggak ada siapa pemerintah atau siapa yang bikin kursus untuk tukang becak? Saya belum pernah dengar itu. Oh iya toh? Belum pernah dengar Pak. Waktu itu sudah banyak turis ya? Iya. Tapi belum ada yang membina. Tukang becak kan sebagai garda depan dari pariwisata. Iya. Tapi belum ya. Iya. Sampai hari ini juga nggak ada Pak yang memberi kursus. Oh, nggak ada ya. Jangan ada organisasinya nggak Pak ini Pak? Oh, ada Pak. Organisasi komunitas Pak PBMY. PBMY. Iya. Singkatannya apa Pak PBMY? Persatuan Becak Motor Yogyakarta. Persatuan Becak Motor Yogyakarta. Iya. Wah, keren itu. Mulai berdiri kapan tuh Pak? 2003. 2003. Iya. Dulu sempat nggak boleh ya Pak ya? Iya, nggak Becak boleh. motor. Iya. Kenapa nggak boleh Pak? Karena belum legal sama itu katanya belum memenuhi standar prototipe. Belum memenuhi standar? Prototipe. Oh,
prototipe. Iya. Oke. Jadi untuk mengantisipasi itu, menanggapi itu, didirikanlah komunitas PBMB. Iya. Oh, siapa dulu yang berinisiatif, Pak? Ya teman-teman Teman-teman ya. juga. Jenengan aktif nggak? Ya di saya PBMB? aktif Pak. Aktif ya? Iya. Di PBMB aktif Iya, sebagai aktif, Pak. pengurus, Pak? Saya pengurus Pak. Oh iya lah. Iya. Terus ketuanya siapa, Pak? Ya PBMB? kebetulan saya sendiri Pak. Oh, Pak Parmin Iya. jadi ketuanya? Iya. Luar biasa. Ini kebetulan ini, Pak. Iya. Saya itu pengen tahu, pengen ngobrol-ngobrol ini Oh, dengan orang iya. PBMB. Oke siap Pak. Nah, ini kan kemarin ada isu, ada orang Oh wisatawan iya. katanya kemarin merasa ditipu gitu ya, Iya. sama beca, mau diminta dianterin ke Malioboro, ternyata diantar tempat lain gitu kan. Oh. Nah ini saya pengen ngobrol, tapi nanti Pak ngobrolnya Pak. Oke siap Bapak. Kita anu aja ya Pak ya. Ya. Kita ke warung dulu aja Pak. Oke, siap, Ya, Pak. Oke. Pokoknya kita minum-minum, ngobrol-ngobrol. Ayo, ayo Pak, ngobrol Pak ya. Ayo, makan. Kan ada isu wisatawan merasa ditipu oleh tukang beca, Iya. mintanya diantar ke Malioboro, tapi kemudian diantar ke tempat lain. Iya. Katanya dipaksa untuk beli sesuatu yang harganya lebih mahal. Tapi ini pertanyaan ini nanti Pak. Oh Saya mau siap. kembali ke tadi kan Pak Parmin bilang sebagai ketua PBMJ. Iya iya. Nah sebagai ketua PBMJ itu sudah 2003 ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang 2022, Iya. 19 tahun. Iya. Wah, lika-likunya gimana Pak? Membawahi atau mengorganisasi para tukang becak di Jogja itu Pak? Ngone reget, ambune pesing. Bu iyo, jenengan saged ngondisikan boten. Nek pesing iki piye carane supaya ora pesing? Disiram. Nek reget piye carane? Disaponi, karena kuwi sing nggo golek sawahe dhewe golek upo ning Malioboro, Pak. Sanggup boten, Pak? Karena mulai hari ini saya harus memberi sosialisasi jenengan sing keras. Nek boten keras, lebih jenengan pun boten sak becak motor mawon. Saya niku. Ada dua pilihan. Nek jenengan boten manut aturan PBMJ, jenengan golek ganti pengurus PBMJ. Napa jenengan boten sak becak motor mawon. Niku pilihane nek ngeyel. Wah luar biasa itu Pak. Pertama kami kan usianya sudah tua, Oke. tenaganya sudah berkurang, tidak mampu untuk mengayuh. Nah kami terus pakai becak motor itu, terus punya inisiatif membuat rangka becak motor yang di las-las itu loh Pak. Oh. Tapi desainnya dari teman-teman kami. Teman-teman itu pernah punya pengalaman atau ya asal gambar-gambar itu Pak? Oh, tidak pernah punya pengalaman sedikit pun tidak pernah. Jadi teman-teman di antara komunitas tukang becak waktu itu? Iya, semua becak tidak ada. Misalnya dari Gajah Mada. Oh, enggak ada. yang Mahasiswa pun enggak ada, insinyur enggak ada, Iya, enggak ada. Jadi yang menginsinyuri sendiri adalah para tukang becak. Iya. Wah, luar biasa itu, Pak. Terus gimana itu? Sudah gambar-gambar, bawa ke tukang las. Iya. Gimana ceritanya itu, Pak? Gambar-gambar, terus kita bawa ke tukang las, suruh membikinkan desain ini supaya kami bisa bisa mengganti dengan tenaga motor
saya tolong carikan besi yang standar, yang bagus, yang kuat. Dari las, yo pertama agak kesulitan. Kesulitannya gimana itu? Kesulitannya itu kok desainnya seperti ini, nanti terus pasangnya mesin di atas rangka atau di bawah rangka. Dulu mesinnya dari mana itu, Pak? Punyaan sendiri. Punya sendiri ya? Ya. Oh ya, tapi kan tidak semua punya motor, Pak. Gimana itu, Pak? Waktu itu, waktu itu ya teman-teman ya ada yang nabung dulu. Waktu itu ada yang nabung. Ini kebanyakan dulu itu sudah banyak yang punya. Banyak yang punya. Ada nggak yang beli motor apa rongsokan gitu, diopeni, dibenerin, kemudian jadi becak gitu? Banyak Pak, karena itu cuman mesti ya paling murah, paling tepat. Beli di motor-motor Ya, yang rongsok lah, ya, istilahnya rongsok, gitu ya. Tapi kemudian dibenerin. Ya. Kan kreativitas Ya, ya. ya. Berarti dulu orang-orang sudah berpikir bagaimana mewujudkannya dengan segala cara lah. Ya. Pokoknya ditempuh supaya wujud itu becak motor. Ya. Terus setelah dibawa ke tukang las jadi dicoba itu Pak. Iya. Pertama kali dicoba. bagus jalan. Enggak, langsung jadi. mesti mesti ada kendala. Oh, apa itu Pak? Kendalanya yaitu yang rangkanya itu sok kadang-kadang gini miring-miring ya. Tidak presisi, Nah. tidak balance, Ya. istilahnya tidak imbang kanan kiri. Nah, terus gimana itu? akhirnya dari teman-teman Itu kita, percobaan iya, dengan ngangkut penumpang atau enggak, dulu kita coba dulu, dicoba dulu. iya. Setelah Berapa itu, lama itu, berapa kali Pak? saya dulu itu 3 kali lebih Pak. 3 kali bongkar Iya. pasang gitu Pak berarti. Iya. Benerin, diganti lagi posisinya, Supaya, lagi, supaya iya. enak gitu ya. Ya enak, di samping enak nyaman Pak, karena ini untuk angkutan manusia ya. Oh gitu. Kita tidak asal. Untuk biaya banyak gini Pak. Ini saya sendiri ya Pak ya. Utang Pak. Utang, sampai utang-utang itu. Teman-teman juga gitu Pak, utang-utang ya. Terus utang itu kan sama yang mengutangi kan juga harus kembalikan Pak. Dulu yakin, optimis ya Pak ya. Waduh, perjuangan Bapak dan kawan-kawan ini sampai segitunya. Dulu Pak, kalau saya kembali ke Kayuh Pak. Ya. Pak Parmin tadi kan cerita kalau sehari bisa ngayuh dari rumah di Bantul sampai ke tempat mangkal di Jogja, pulang balik itu minimal kan 30 kilo Pak ya. Iya. Kemudian setelah sampai di Jogja kan bawa penumpang muter-muter. Iya. Itu kira-kira berapa kilo Pak? 10 kilo muter-muter seharian? Ya kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang 7 kilo, 5 kilo Pak. Berarti kan 30 ditambah katakanlah 10, 40 Iya. kilo Iya. sehari genjot becak. Iya. Itu olahragawan kelas profesional itu Pak ya. Itu hasilnya berapa Pak waktu itu Pak? Dulu saya ngayuh itu ada 15 sampai 25. Karena dulu itu belum pernah, tidak banyak saingannya. Tidak banyak saingan. Iya. Tapi waktu itu Pak Parmin dan kawan-kawan itu fokus untuk melayani penumpang wisatawan atau juga para mbok bakul di pasar-pasar atau penumpang yang lain Pak? Tapi kalau becak dulu, ontel itu kan wisata belum banyak seperti sekarang. Iya. Karena kami juga melayani dari yang mau ke pasar, mau ke rumah sakit, mau segala macam kami layani. Waktu itu paling murah berapa Pak biaya naik becak? Yang Itu paling pendek katakanlah. Itu dulu 1.000, itu 2.000? enggak nyampe Pak. Nggak nyampe? Enggak, saya dulu 300. Oh 300 pada Iya. tahun-tahun Itu 85 300, itu ya? ya 300 sampai 400.
Karena waktu saya ke Jogja itu kan naik transportasi itu angkot itu 300 rupiah. Oh gitu. Nah saya juga disamakan itu, padahal ayo kami terima siap. Itu loh Pak. Rel sama yang angkutan Mobil atau mobil ya. itu 300 sama-sama 300 Iya, disamakan. iya. Oh, tapi Pak Parmen nerima itu. Iya. Nggak ada pernah nggak Pak keluhan nyang-nyangan yang cukup menyakitkan gitu, pernah nggak Pak? Nah itu kadang-kadang ya ada, tapi itu saya anggap kecelakaan aja. Ya pernah Pak itu ya sering ya, karena namanya orang banyak itu kan kadang-kadang tidak punya uang. Terus saya punya ini, ya kami siap diantarkan. Tetap diangkut. Diangkut Pak, padahal tidak wajar ongkosnya. Oh gitu. Iya. Wah itu Pak. suka dukanya gitu Pak ya. Iya. Sampai sekarang pun kami juga pakai becak motor itu juga seperti itu Pak. Karena ada banyak penumpang yang ke kerajinan batik maupun ke kaos itu lupa atau gimana, tukangnya becak. Nah di situ kebetulan teman-teman dan aku sendiri juga pernah mengantarin, nangis tamunya itu, Pak saya cari bapak becak lupa, padahal banyak tau itu. Oh iya mari saya antarkan, mau kemana, ke Malioboro, ke pasar, karena teman-teman saya di sana. Oh nggih siap. Akhirnya anak-anak SMP itu saya antar, saya dikasih saya enggak mau, padahal hujan gerimis Pak. Saya juga enggak tega karena saya juga punya anak. Oh gitu. Iya. Jadi itu boleh dibuktikan Pak, itu pengalaman kemanusiaan itu iya. ya. Saya nggak pernah Pak merasa capek dan sakit tapi dipaksakan demi mendapatkan sesuap nasi gitu. Ya ya sering itu. Sering juga. Ya karena apa ya? Karena teman-teman becak itu kebanyakan cacat ekonomi Pak. Oh gitu. Jadi misalnya besok ada untuk nyumbang, mungkin untuk bayar sekolah, ya maupun capek maupun apa, kita tidak mau harus ya. Walaupun sakit, walaupun pegel-pegel, tetap genjot untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga Pak. Iya. Pernah nggak Pak, Bapak punya butuh memang waktu itu misalnya nggak ada uang ya, harus cari uang, jalan, ngayuh, ternyata dapatnya nggak seberapa atau bahkan nggak dapat sama sekali. Itu sangat sering Pak. Sangat sering? Iya itu, waktu ngayuh itu sangat sering itu. Ya misalnya ke orang ya itu pinjem sama tetangga. Maka dari itu selalu berpikir bagaimana caranya supaya dapat meningkatkan ekonomi Pak ya. Iya. Solusinya antara lain adalah becak motor. Iya, itu solusinya Pak. Solusi ya, dan Bapak dapat rasakan itu sebagai solusi ya. Iya. Sementara itu di sisi yang lain, pemerintah belum memberikan payung hukum Pak ya. Belum. Yang belum diharapkan belum turun itu Pak Ya, ya. belum. Waktu itu Bapak menerima larangan itu dengan rasa seperti apa Pak? Wah ini solusi tapi kok nggak boleh gitu. Iya. Kan ya ada rasa jengkelnya atau apa gitu. Iya, memang untuk perasaan itu jengkel Pak. Rasanya mangkel karena becaknya belum lunas, bikinnya sudah ada larangan dari pemerintahan. Karena ini masalah weteng Pak. Masalah perut. Iya, masalah perut. Nah, kami dilarang. Akhirnya kami 1-2 minggu itu mencari solusi, mencari teman-teman yang mau. Sebentar Pak, waktu itu ada larangan, Bapak pernah nggak di jalan dioprak-oprak? Tidak boleh beroperasi gitu, istilahnya ditilang gitu? Oh enggak, saya langsung didatangi sama petugas. Gitu.
begini, Pak, ini saya melaksanakan tugas dari atasan. Nek, saya sebenarnya tidak enak untuk melarang Bapak, karena ini menyangkut perut. Ya. Jadi kami hanya melaksanakan tugas. Amri bagaimana yang lebih bagus. Karena ini perintah atasan. Saya nek ndak mengikuti perintah, kami dipecat. Nah, Tapi Bapak tetap bekerja. Bukan, saya mencari inisiatif. Saya yo ngampet dulu cari makan. Jadi waktu ada larangan, padahal Bapak sudah jadi becaknya, ada larangan, kemudian Bapak tidak mengoperasikan becak itu? Iya, tapi jadi apa, Pak? saya usaha untuk mengumpulkan teman-teman. Bagaimana nek kalau kita tidak boleh becak motor ini? Nah, itu terus teman-teman sepakat kita membentuk persatuan becak motor PBMJ. Terus waktu itu saya ke teman-teman 200 ke LBH Jogja. LBH Jogja. Terus LBH Jogja menyarankan yuk bareng-bareng sowan neng DPR. Oke. Provinsi. Ya. Nah, akhirnya di sana juga ikut memperjuangkan karena aturan itu tidak sepenuhnya di DPR semua. Bagaimana diperjuangkan menjadi resmi ya? Iya. Resmi. Terus agak mongkok ya Pak ya? Iya, Setelah senang. dari DPRD itu artinya agak seneng ya Pak? Iya, terus bisa beroperasi lagi. Oh gitu. Walaupun kita was-was, tapi kita bisa beroperasi. Sudah ada sangu ya Pak? Iya. Sudah ada cekelan ya pegangan? Iya, waktu itu bisa operasi. Pemerintah sendiri gimana? Secara resmi pernah menerima PBMJ? Oh, sering itu waktu setelah ke DPR, terus kita ke pemerintah provinsi, permintaan dari PBMJ, Bu Yao, selama ini kami sebelum ada becak yang disediakan pemerintah, untuk kami bisa mencari nafkah, mencari UPO di Malioboro atau di Jogja, gitu. Akhirnya diperbolehkan sementara. Terus Lisan ya Pak ya? Iya. Diperbolehkan lisan? Iya, karena nek tertulis nanti pemerintah melegalkan. Terus nanti di lain kota juga, oh Jogja kok dilegalkan, seperti itu.